Ya, oke. Yang pertama ini kalau kita lihat kenapa konten itu penting, ini satu pertanyaan gitu. Dan kalau mungkin Bapak Ibu rekan-rekan semua pernah dengar frasa ini, content is king. Nah, itu kalau lihat dari sejarahnya itu memang sekitar tahun 96 dan itu memang ditulis oleh Bill Gates yang salah satunya itu karena dia melihat gitu. Waktu itu kan awal-awal internet gitu, melihat kalau di internet tuh ya nanti akan banyak sekali konten dan itu yang akan menjadi kunci dari semua kemajuan internet yang ada gitu. Tapi eh, ini adalah dulu satu pertanyaan sekarang, apakah ini masih relevan frasa ini content is king gitu? Karena kita lihat mulai dari media sosialnya, sorry, dari platformnya ataupun dari cara penyampaiannya itu juga jadi salah satu faktor pendukungnya. Tapi kalau saya lihat dan bisa menganalisanya, kita akan mengalami pergeseran. Tetap itu konten isting itu tetap akan terjadi di dunia internet saat ini gitu. Tapi kita akan mengalami pergeseran sedikit dengan adanya penambahan yaitu konten plus strategi. Kalau kita lihat di sini strategi bukan di sini kan saya pilih gambar yang kayak puzzle gitu kan karena strategi di sini bukan hanya satu secara besar gitu tapi itu ada bagian-bagian kecil yang itu nanti akan jadi satu strategi dalam konten gitu dan kalau kita lihat lagi kita zoom zoom lagi itu ada bagian konten strategi itu ada plan ada strategi yang pasti ada understanding ada deliver dan juga ada konten itu sendiri jadi lagi-lagi ini nggak bisa berdiri sendiri hanya konten selesai di post nggak seperti itu tapi kita perlu pikirkan juga strategi dalam pembuatan strategi dalam mengerti dalam hal ini mengerti audiens lalu bagaimana juga kita bisa engage dengan audiens yang ada dan ini adalah alur dari konten strategi tersebut, di mana sebenarnya ada satu lagi masuk ke dalam create, tapi itu adalah riset gitu. Bagaimana kita uh, meriset, lalu melakukan pembuatan konten, lalu kita mengembangkan konten tersebut dari apa yang sudah tadi kita riset dan kita buat, lalu kita promosikan. Dan setelah itu nggak berhenti sampai situ, tapi nanti kita akan analisa lagi apakah itu sesuai atau enggak, apakah itu sesuai target dan sesuai dengan audiens yang kita inginkan atau enggak. Jadi ini adalah alur dari konten strategi. Ya, jadi kalau ini ya dilihat dari yang konten strategi tadi itu memang ini ya Mas Dian, Iya, membuat konten itu nggak bisa dibilang nggak sesimpel yang dibayangkan. iya Jadi betul. memang perlu ada step-step khusus yang bisa dijadikan patokan atau supaya konten yang kita buat itu nggak asal konten gitu, Iya, tetapi benar-benar sesuai dengan kebutuhan kita gitu ya, seperti itu ya. betul. Jadi memang ya beberapa hal yang harus diperhatikan tentang konten strategi ini. Ada bagian-bagian yang bagian-bagian kecil yang apa namanya yakin nggak yakin atau mau belajar atau enggak memang itu sesuatu hal yang penting gitu untuk membuat satu konten yang memang benar-benar kompleks untuk bisa dibagikan kepada banyak orang gitu. Nah ini kalau kita sudah melihat ya Bapak Ibu Saudara sekalian bagaimana pembuatan konten atau konten strategi kita sudah melihat konten is king dan lain sebagainya terus kemudian sekarang kita akan melihat konten life cycle gitu bagaimana konten yang kita buat itu enggak sekali buat langsung mati gitu. Enggak sekali buat langsung oh ya sudah kan sudah distribusi dan lain sebagainya itu tapi bagaimana konten yang kita buat itu akan tetap hidup sampai lama itu jadi membuat konten kan bisa dibilang sia-sia juga membuat konten bagus-bagus tetapi kehidupannya nggak lama konten itu gitu jadi perlu ada yang namanya yaitu konten life cycle gitu yaitu bagaimana kita membuat plannya dulu membuat plan yang benar-benar sesuai dengan konten kita itu mau kita arahkan kemana, terus kemudian kita membuat masuk kepada pola desain dan create, terus kemudian ada publish dan distribusi ini juga sangat penting dan juga bukan hanya sebatas distribusi, tetapi ada evaluasi. Kita mengevaluasi konten kita itu kurangnya di bagaimana, terus kemudian ada perbaikan dan sampai pada ke strategi itu tadi yang sudah disampaikan Mas Tian. Ya, Pak Tapi Max ada tambahan? ya, tapi sekarang saya lihat dan pengalaman plan bisa bersama AI, Yes. design bisa bersama AI, create bersama AI, sampai strategi dan ide. Dan sekarang kalau saya taruh atas di tengah AI plus content life cycle,
berapa hebatnya seperti punya assistant full time yang pintar untuk plan atau evaluate. And so kalau saya lihat ini, saya ingat zaman dulu, tapi ini plus AI berapa radical dan berapa beda caranya. So saya excited untuk dengar tentang itu. Ya, oke. Ya, nanti kita akan sampai ke bagian itu ya, Mas Dian ya. Yes.